Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami. Adapun materi yang akan kami bawakan yakni perhitungan atas biaya unit yang hilang atau rusak dalam harga pokok proses dengan metode rata-rata dan pencatatan ayat jurnal atas jumlah dari unit yang hilang atau rusak. Kelompok 12 beranggotakan 1. Rimbayani Dia Puspita dengan NIM 2008 10 20 10 89. Kedua, Yayu Nur Faizah dengan NIM 2008 10 20 11 27. Ketiga, Ahmad Sandi Lazuardi dengan NIM 2008 10 20 12 08. Baik, yang pertama yaitu pengertian harga pokok proses. Metode harga pokok proses yaitu suatu metode pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Selanjutnya, manfaat informasi harga pokok proses. Manfaat informasi harga pokok proses yaitu untuk memberikan gambaran awal penggunaan metode harga pokok proses dalam proses pengumpulan biaya produksinya, yaitu yang diuraikan mencakup sebagai berikut. Pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi saja. Kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produk hilang pada awal proses, produk hilang pada akhir proses. Untuk selanjutnya yaitu sistem pembebanan biaya pada metode harga pokok proses. Dihubungkan dengan pembebanan harga pokok kepada produk, metode harga pokok proses dapat menggunakan sistem sebagai berikut. Pertama, semua elemen biaya dibebankan berdasar biaya sesungguhnya atau historical cost system. Pada sistem ini, produk yang diolah dibebani biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead yang sesungguhnya dinikmati oleh produk yang bersangkutan. Kedua, elemen biaya tertentu, yaitu biaya overhead pabrik, dibebankan berdasarkan tarif atau biaya yang ditentukan di muka. Sistem ini dipakai apabila kondisi-kondisi yang ada di dalam perusahaan mengharuskan dipakainya tarif biaya overhead pabrik dengan tujuan untuk membebankan biaya secara adil dan teliti. Kondisi tersebut yaitu sebagai berikut: perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk, yaitu pada saat produksi perusahaan tidak stabil dari waktu ke waktu, pada saat elemen biaya overhead tetap jumlahnya relatif tinggi. Itu ketiga, yaitu semua elemen biaya dibebankan pada produk atas dasar harga pokok yang ditentukan di muka. Pada sistem ini, dalam penentuan harga pokok produk, semua elemen biaya bahan, tenaga kerja, maupun overhead dibebankan berdasar harga pokok yang ditentukan di muka. Selanjutnya yaitu penggolongan proses produksi pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, proses produksinya dapat digolongkan atas dasar jenis produk yang dihasilkan dan tahapan-tahapan di dalam mengolah produk sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk. Atas dasar tahapan-tahapan di dalam mengelola produk, pada perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, pengolahan produk hanya melalui satu tahapan pengolahan. Kedua, pengolahan produk melalui beberapa tahapan pengolahan. Selanjutnya yaitu perusahaan yang menghasilkan beberapa jenis produk. Atas dasar tahapan-tahapan di dalam mengelola produk, pada perusahaan yang menghasilkan beberapa jenis produk dapat dikelompokkan menjadi: pengolahan produk hanya melalui satu tahapan pengolahan. Kedua, pengolahan produk melalui beberapa tahapan pengolahan. Atas dasar hubungan antara jenis produk yang satu dengan yang lainnya, produk yang dihasilkan dapat digolongkan ke dalam produk bersama. Terus selanjutnya yaitu perhitungan atas biaya unit yang hilang dalam proses dengan metode rata-rata. Di sini terdapat data operasi bulan Januari 2010. Untuk yang pertama yaitu unit dalam proses persediaan awal Departemen A sebanyak 40.000 unit, di Departemen B sebanyak 2.000 unit. Untuk unit masuk periode saat ini, Departemen A 36.000 unit, unit transfer dari Departemen A sebanyak 28.000 unit ke Departemen B sebanyak 28.000 unit. Untuk unit ditransfer ke persediaan barang jadi, Departemen B sebanyak 25.000 unit, unit hilang dalam proses di Departemen A sebanyak 6.000 unit, di Departemen B sebanyak 1.000 unit, unit dalam proses persediaan akhir itu di Departemen A sebanyak 6.000 unit,
di Departemen B sebanyak 4.000 unit. Berikut lanjutan data biaya operasi perusahaan pada bulan Januari 2010. Pada biaya persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya, Departemen B, sebesar Rp13.154.400. Di bagian bahan, Departemen A sebesar Rp12.684.600. Bagian bahan Departemen B sebesar Rp5.858.000. Di bagian tenaga kerja Departemen A sebesar Rp2.539.920. Di bagian tenaga kerja Departemen B sebesar Rp3.272.400. Di bagian overhead pabrik Departemen A sebesar Rp3.800.380. Untuk overhead pabrik di Departemen B sebesar Rp599.640. Untuk biaya ditambahkan selama periode ini, di bagian bahan Departemen A sebesar Rp95.134.500. Di bagian bahan Departemen B Rp78.300.000. Untuk tenaga kerja Departemen A sebesar Rp39.024.264. Bagian tenaga kerja Departemen B Rp69.660.000. Untuk overhead pabrik Departemen A sebesar Rp55.036.396. Overhead pabrik di Departemen B sebesar Rp76.626.000. Untuk penyelesaian data kuantitas ekuivalen Departemen A, karena unit hilang dalam proses tidak dibebani biaya, meskipun salah satu merupakan unsur dari keluaran proses produksi dalam bagian data kuantitas, unit tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan unit kuivalen. Jadi bagian unsur masukan meliputi unit dalam proses awal sebesar 4.000 unit, dijumlahkan unit masuk proses bulan ini sebanyak 36.000 unit, ditemukan hasil sebesar 40.000 unit. Untuk unsur keluaran meliputi unit selesai dan ditransfer keluar, yaitu sebanyak 28.000 unit, dijumlahkan dengan unit dalam proses akhir sebanyak 6.000 unit, dijumlahkan lagi dengan unit hilang dalam proses sebanyak 6.000 unit, ditemukan hasil yaitu sebesar 40.000 unit. Di tabel berikut merupakan data kuantitas ekuivalennya, yaitu untuk unit ditransfer ke Departemen Persediaan, unit ditransfer ke persediaan Departemen bagian bahan sebanyak 28.000, di bagian tenaga kerja sebanyak 28.000, di bagian overhead sebanyak 28.000. Untuk unit diproses di akhir, yaitu bagian bahan sebesar 6.000, di bagian tenaga kerja sebesar 2.400.000, di bagian overhead sebesar 2.400.000. Untuk jumlah unit ekuivalennya, yaitu jumlah unit ekuivalen pada bahan yaitu 34.000, jumlah unit ekuivalen pada tenaga kerja yaitu 30.400, jumlah unit ekuivalen pada overhead pabrik yaitu sebesar 30.400. Nah, baik, yang selanjutnya laporan biaya Departemen A. Pada bulan Januari 2010 menggunakan metode rata-rata. Yang pertama yaitu data kuantitas. Unit yang harus dipertanggungjawabkan ini didapat dari unit dalam proses persediaan awal dijumlahkan dengan unit masuk proses bulan ini, yaitu hasilnya 40.000 unit. Kemudian untuk unit yang dipertanggungjawabkan ini diperoleh dari unit ditransfer ke Departemen B ditambah unit dalam proses persediaan akhir ditambah dengan unit hilang dalam proses, dan hasilnya yaitu 40.000 unit. Nah, kemudian yang selanjutnya biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya persediaan pada proses awal untuk bahan yaitu sebesar Rp12.684.600 dan tenaga kerja Rp2.536.920 dan overhead pabrik yaitu Rp3.805.380. Kemudian untuk biaya ditambahkan selama periode ini. Untuk bahan yaitu
biayanya Rp95.134.500 dan untuk jumlah unit ekuivalennya 34.000 dan biaya per unitnya yaitu Rp3.171.15. Nah, untuk mencari biaya per unitnya ini yaitu biaya bahan pada biaya persediaan pada proses awal yakni Rp12.684.600 itu ditambah dengan biaya bahan pada biaya ditambahkan selama periode ini yakni sebesar Rp95.134.500. Nah, setelah dijumlahkan kemudian hasilnya itu dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya yaitu sebesar 34.000. Nah, hasilnya yaitu adalah biaya per unit. Kemudian untuk tenaga kerja, nah cara mencari biaya per unitnya ini sama seperti sebelumnya. Nah, tenaga kerja ini biaya per unitnya diperoleh Rp1.268.46 dan untuk overhead pabrik biaya per unitnya yaitu sebesar Rp1.902.69. Nah, maka jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp204.222.060. Kemudian untuk jumlah seluruh biaya per unitnya yaitu sebesar Rp6.342.30. Dan yang selanjutnya pertanggungjawaban biaya. Biaya ditransfer ke departemen B yakni Rp28.000 dikali Rp6.342.30 dan hasilnya yaitu Rp177.584.400. Kemudian biaya persediaan barang dalam proses akhir. Untuk bahan yaitu hasilnya Rp19.026.900 dan untuk tenaga kerja yaitu Rp3.044.304 dan overhead pabrik yaitu Rp4.566.456 dan jumlahnya yaitu sebesar Rp26.637.660. Dan maka jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp204.222.060. Nah, dari laporan biaya tersebut maka bisa ditentukan biaya per unit pada departemen A. Untuk bahan, biaya unit dalam proses awal yaitu sebesar Rp12.684.600 dan untuk biaya ditambahkan bulan ini yaitu sebesar Rp95.134.500 dan untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp107.819.100. Nah, kemudian biaya-biaya tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan unit ekuivalennya yaitu sebesar 34.000 unit. Nah, menghasilkan biaya per unit ekuivalen pada bahan yaitu sebesar Rp3.171.15. Nah, untuk biaya per unit ekuivalen pada tenaga kerja caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian didapatkan biaya per unit ekuivalen ya pada tenaga kerja yaitu sebesar Rp1.268.46 dan pada overhead biaya per unit ekuivalennya yaitu sebesar Rp1.902.69. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanggungjawaban departemen A. Jenis biaya bahan dan jumlah unit 6.000 dan persentase penyelesaiannya sebesar 100% dan biaya per unitnya yaitu 3.171 dan jumlah biaya dibebankan yaitu sebesar Rp19.026.900. Nah, untuk mencari jumlah biaya dibebankan ini yaitu jumlah unit dikali persentase penyelesaian dikali biaya per unit. Nah, maka dihasilkan jumlah biaya dibebankan. Nah, untuk tenaga kerja, jumlah biaya yang dibebankan yaitu sebesar
Rp3.044.304. Caranya sama seperti sebelumnya. Dan untuk overhead pabrik yaitu sebesar Rp4.556.456. Nah, maka jumlah biaya persediaan akhir yaitu sebesar Rp26.637.660. Nah, selanjutnya, pengaruh unit hilang dalam proses terhadap data kuantitas di Departemen B ini sama dengan Departemen A, yaitu ada tambahan unsur keluaran. Untuk masukan terdiri dari dua unsur. Yang pertama yaitu unit dalam proses awal sebanyak 2000 unit dan unit masuk proses bulan ini sebanyak 28.000 unit. Nah, kemudian dijumlahkan menghasilkan 30.000 unit. Dan untuk keluaran yaitu unit selesai dan ditransfer keluar sebanyak 25.000 unit dan unit dalam proses akhir sebanyak 4.000 unit dan unit hilang dalam proses sebanyak 1.000 unit. Nah, unit tersebut dijumlahkan dan menghasilkan 30.000 unit. Nah, kemudian selanjutnya unit ditransfer ke persediaan barang jadi pada biaya Departemen A yaitu 25.000 unit, pada bahan 25.000 unit, tenaga kerja 25.000 unit, dan overhead juga sama yaitu 25.000 unit. Kemudian unit di proses akhir Departemen A yaitu 4.000 unit dan bahan 4.000 unit, kemudian tenaga kerja 2.000 unit dan overhead 2.000 unit. Maka didapatkan jumlah unit ekuivalen pada biaya Departemen A yaitu 29.000 unit, pada bahan 29.000 unit, pada tenaga kerja 27.000 unit, dan pada overhead yaitu 27.000 unit. Nah, kemudian yang selanjutnya, laporan biaya Departemen B pada bulan Januari 2010 menggunakan metode rata-rata. Data kuantitasnya yaitu unit yang harus dipertanggungjawabkan. Unit dalam proses persediaan awal Departemen A sebesar 100% pada bahan 100%, pada tenaga kerja 50%, kemudian pada overhead 50%, dan data kuantitasnya yaitu 2000 unit. Kemudian untuk unit masuk proses bulan ini yaitu sebesar 28.000 unit. Nah, kemudian dijumlahkan menghasilkan 30.000 unit. Dan selanjutnya unit yang dipertanggungjawabkan. Unit ditransfer ke barang jadi, kuantitasnya yaitu 25.000 unit, dan unit dalam proses persediaan akhir data kuantitasnya yaitu 4.000 unit, dan unit hilang dalam proses data kuantitasnya yaitu 1.000 unit. Nah, kemudian dijumlahkan hasilnya menjadi 30.000 unit. Kemudian selanjutnya biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya persediaan pada proses awal. Unit transfer dari Departemen A yaitu 2.000 unit. Kemudian biayanya Rp13.054.400 dan bahannya itu sebesar Rp5.858.000 dan tenaga kerja Rp3.272.400 dan overhead pabrik yaitu sebesar Rp3.599.640. Maka jumlah biaya persediaan pada proses awal yaitu sebesar Rp25.884.440. Kemudian selanjutnya biaya ditambahkan selama periode ini. Unit ditransfer dari Departemen A yaitu sebanyak 28.000 unit dan biayanya Rp170.584.400 dan jumlah unit ekuivalennya 30.000 unit dan biaya per unitnya yaitu sebesar Rp6.357.96. Nah, cara menghitung biaya per unit pada unit
ditransfer dari Departemen A ini yaitu caranya dengan menjumlahkan unit transfer dari Departemen A pada biaya persediaan pada proses awal yaitu sebesar Rp13.154.400 ditambahkan dengan unit ditransfer dari Departemen A pada biaya ditambahkan selama periode ini yaitu sebesar Rp177.584.400. Nah, setelah dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya yaitu sebesar 30.000 unit, maka didapatkan biaya per unitnya yaitu sebesar Rp6.357,96. Kemudian selanjutnya jumlah unit diproses yaitu sebanyak 30.000 unit dan unit hilang dalam proses sebanyak 1.000 unit. Maka untuk jumlah unit biaya disesuaikan yaitu sebanyak 29.000 unit. Dan untuk jumlah unit ekuivalennya yaitu sebanyak 29.000 unit dan biaya per unitnya yaitu sebesar Rp6.577,20. Nah, kemudian selanjutnya bahan. Biayanya yaitu Rp78.300.000 dan jumlah unit ekuivalennya yaitu 29.000 dan biaya per unitnya yaitu sebesar Rp2.902. Nah, cara menghitung biaya per unitnya ini sama seperti sebelumnya yaitu biaya bahan pada biaya ditambahkan selama periode ini yaitu sebesar Rp78.300.000 ditambahkan dengan biaya bahan pada biaya persediaan pada proses awal yaitu sebesar Rp5.858.000. Nah, hasil dari penjumlahan tersebut kemudian dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya yaitu sebesar 29.000 unit dan menghasilkan biaya per unit yaitu sebesar Rp2.902. Nah, untuk tenaga kerja biaya per unitnya yaitu Rp2.701.20. Caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk overhead pabrik biaya per unitnya yaitu sebesar Rp2.971.32. Nah, maka jumlah biaya ditambahkan yaitu sebesar Rp402.170. Maksudnya Rp402.170.400 dan untuk jumlah biaya ditambahkan sebesar Rp428.054.840 dan untuk jumlah dari biaya per unitnya yaitu sebesar Rp15.151.72. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanggungjawaban biaya. Untuk biaya di transfer ke barang jadi yaitu sebesar Rp378.793.000. Nah, kemudian untuk biaya persediaan barang dalam proses akhir untuk biaya ditransfer dari Departemen A yaitu sebesar Rp26.308.800 dan untuk bahan yaitu sebesar Rp11.608.000 dan untuk tenaga kerja Rp5.402.400 dan overhead pabrik yaitu sebesar Rp5.942.640. Nah, kemudian dijumlahkan menghasilkan Rp49.261.840. Nah, maka jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp428.054.840.
selanjutnya adalah deskripsi perhitungan biaya dari Departemen A per unit sebelum dan setelah adanya unit hilang. Pertama, sebelum adanya unit hilang. Pada bulan Desember, jumlah biaya dari Departemen A per unit senilai Rp13.154.400. Pada bulan Januari, senilai Rp177.584.400 dengan jumlah unit sebesar 30.000 liter. Kemudian jumlah biaya dari Departemen A per unit setelah ada unit hilang. Pada bulan Desember senilai Rp13.154.400. Pada bulan Januari senilai Rp177.584.400 dengan unit sebanyak 30.000 liter dikurangi 1.000 unit, yakni menjadi 29.000 unit. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan penyesuaian unit dan biaya ditransfer dari Departemen A adalah sebagai berikut. Unit dan biaya dari Departemen A pada persediaan awal memiliki jumlah unit 2.000 dengan jumlah biaya senilai Rp13.154.400. Lalu unit dan biaya dari Departemen A ditransfer bulan ini sebanyak 28.000 unit dengan jumlah biaya Rp177.584.400. Dari data tersebut kemudian dijumlahkan sehingga total unit dan biaya Departemen A untuk jumlah unitnya sebesar 30.000 unit. Untuk jumlah biaya senilai Rp190.738.800. Nah, di sini untuk unit ekuivalennya sebelum adanya unit hilang adalah sebesar 30.000 unit dengan biaya per unit Rp6.357,96. Kemudian dikarenakan unit hilang dalam proses sebesar 1.000, maka 30.000 unit dikurangi dengan 1.000 unit, yakni untuk jumlah unit dan biaya disesuaikan setelah adanya unit hilang. Untuk jumlah unit sebesar 29.000 unit, unit ekuivalen sebesar 29.000 unit, dan biaya per unitnya meningkat menjadi Rp6.577,20 yang dari sebelumnya senilai Rp6.357,96. Selanjutnya ada pertanggungjawaban Departemen B. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya untuk jumlah biaya dibebankan ini diperoleh dari jumlah unit dikalikan persentase penyelesaian dikalikan biaya per unit. Nah, jadi untuk jenis biaya dari Departemen A, jumlah biaya dibebankan senilai Rp24.884.000. Untuk bahan senilai Rp11.608.000. Untuk tenaga kerja senilai Rp5.402.000 dan untuk overhead pabrik senilai Rp5.942.000. Kemudian ditotalkan sehingga jumlah biaya persediaan barang dalam proses akhir yakni sejumlah Rp47.836.000. Kemudian di sini ada penjurnalan metode rata-rata untuk PT Murti Bulan. Yang pertama ada biaya bahan baku yang digunakan oleh Departemen A dan Departemen B. Nah, pada sisi debit, yakni ada barang dalam proses Departemen A senilai Rp95.134.500 dan barang dalam proses Departemen B senilai Rp78.300.000. Lalu di sisi kredit ada bahan senilai Rp170.434.500. Yang kedua yaitu distribusi biaya tenaga kerja produksi ke Departemen A dan Departemen B. Di sisi debit, barang dalam proses Departemen A senilai Rp36.024.264. Barang dalam proses Departemen B senilai Rp69.660.000. Nah, di sisi kredit, gaji dan upah senilai Rp105.684.264. Kemudian, distribusi overhead produksi ke Departemen A dan Departemen B. Di sisi debit, ada barang dalam proses Departemen A senilai Rp56.336.396. Barang dalam proses Departemen B senilai Rp76.626.000. Nah, di sisi kreditnya ada biaya overhead pabrik dibebankan senilai Rp130.662.396.
Kemudian ada biaya ditransfer dari Departemen A ke Departemen B. Pada sisi debit terdapat barang dalam proses Departemen A senilai Rp177.584.400 dan di sisi kredit yakni barang dalam proses Departemen B senilai Rp177.584.400. Nah, terakhir ada biaya ditransfer dari Departemen B ke persediaan barang jadi. Di sisi debit, barang jadi senilai Rp378.793.000 dan di sisi kreditnya ada barang dalam proses Departemen B senilai Rp378.793.000. Baik, setelah kita membahas mengenai penjurnalan, selanjutnya ada aliran biaya produksi dengan menggunakan metode rata-rata. Nah, di sini bisa kita lihat pada sisi kiri terdapat bahan, gaji dan upah serta BOP dibebankan, yang mana nilainya ini diperoleh dari penjurnalan yang sebelumnya telah saya sampaikan tadi. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian ditransfer kepada barang dalam proses Departemen A serta barang dalam proses di Departemen B. Di sini kita bisa lihat terdapat angka yang dicetak miring, yakni merupakan saldo akun. Nah, juga ada tanda panah, yang mana tanda panah ini merupakan alirannya. Misalnya kita ambil dari contoh BOP dibebankan. Nah, di BOP dibebankan ini terdapat nilai Rp130.662.396. Nah, dari nilai itu kemudian ditransferkan untuk Departemen A dan juga Departemen B. Untuk Departemen A senilai Rp54.036.396. Nah, sedangkan untuk Departemen B senilai Rp76.626.000. Di sini juga terdapat tanda panah yang merupakan transfer antar departemen. Nah, di sini bisa kita lihat pada barang dalam proses Departemen A setelah dijumlahkan itu ditemukan nilai Rp177.584.400 yang kemudian ditransfer ke Departemen B. Nah, dari Departemen B setelah mendapatkan transfer juga baik dari bahan, gaji dan upah serta BOP dibebankan, kemudian ditotal dijumlahkan mendapatkan nilai Rp378.793.000. Nah, kemudian hasil tersebut ditransfer kembali ke barang jadi dengan nilai yang sama. Baik, sampai di sini saja pemaparan video dari kelompok 12. Untuk kekurangan dan kesalahan yang ada mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.